kehidupan bidang peternakan tidak mungkin bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hidup di masyarakat, yang masyarakat juga berkembang, perumahan berkembang, yang akan lahan semakin sempit. Tapi peternakan bagaimanapun tetap dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, kalau suatu saat nanti perumahan sudah padat, pemukiman sudah ramai, sehingga peternakan ini akan menjadi masalah lingkungan. Nah, ada suatu cara untuk mengatasinya, yaitu dengan cara fermentasi, dengan cara memaksimalkan pencernaan hewan, dengan cara misalnya memaksimalkan mikrobakteri dalam pencernaan dan sebagainya. Nah, itu memang saat ini mungkin belum darurat untuk dibutuhkan. Betul, nggih. Tapi inilah waktunya untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di kandang ternak 93. Ini kita datang lagi ke kandang ataupun showroom dan salon kambing kurban. Oke, ini kenapa kok ada nama salonnya juga untuk kambing kurban? Monggo kita langsung tanya-tanya ke bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, niki liputan malih, Pak. Oh iya, monggo. Nggih. Ya. Nggih. Mungkin teman-teman sudah kenal nggih dengan Pak Maiful. Pak Maiful, nggih. Ya. Niki Pak Maiful yang beralamatkan di Ponorogo, khususnya di Kelurahan RT 3 RW 3 Kelurahan Pakunden. Kelurahan Pakunden, teman-teman. Ya. Oke, nggih, niki lagi nopo, Pak? Ini kita sedang menyiapkan comboran untuk kambing untuk persiapan kurban. Nggih. Ini comboran kita dari Polar. Oh, dari Polar. Ya, mungkin teman-teman ada yang bagian belum tahu Polar. Polar itu adalah katulnya gandum. Oh, nggih, nggih. Ya. Katul, kalau beras itu bekatul, kalau Iya, gandum kalau itu ini Polar, nggih, Pak. Polar ya. Oh, nggih, nggih. Iya. Siap. Nah, satu dari Polar bahan utamanya. Terus nanti ada garam. Oh, air garam. Air garam. Terus nanti ada air fermentasi ini. Oh, air fermentasi. Ini air fermentasi. Oh, Ya. kalau bahannya dari apa, Pak? Air fermentasi ini dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan dari sayur-sayur dan sayur-sayuran. Iya, kita fermentasi selama sekitar 1 minggu, siap untuk diaplikasikan ke pakan, ke ternak ya. Itu sayuran dan buahan yang BS nopo gimana, Bapak? Kita yang masih bagus. Masih bagus. Iya. Wah, berarti pakannya super nggih, Pak. Termasuk ya. Kita yang masih bagus. Mohon maaf, garamnya pun saya garam konsumsi manusia. Oh, garam nggih kiloan. Yang mereknya nggih itu yang biasa di dapur-dapur Iya, di dapur ini bukan. Jadi bukan garam grosok lur. Bukan Nggih, garam jadi grosok. garamnya ini garam yang memang garam bagus untuk konsumsi manusia. Dan polarnya pun saya pakai polar yang paling bagus. Yang paling bagus. Iya. Oh. Merek ini yang paling bagus dari Bugasari. Oh, dari Bugasari. Iya. Oh, siap. Jadi memang saya untuk hewan beginilah ya. Saya tanamkan dalam diri saya bahwa hewan apapun yang saya rawat itu adalah bagian dari keluarga saya. Cuma tidak masuk dalam kartu keluarga itu. Oh. Berarti misal makan pun kalau yang punya makan enak, kurban kambingnya juga makan enak ya. Nah, sekarang misalnya contoh saja ya, obat tetes untuk orang ya, untuk manusia. Paling yang harga sekitar 7.000, paling 10.000 ya. Kambing saya ini untuk obat tetesnya itu yang harga 37.500. 37.500. Ya. Itu tetes mata. Tetes mata. Iya. Oh, Mas Allah. Berarti kambing yang di sini itu Pak nggih, apa ya? Mujur, Pak, ya rezeki deh. Nggih, karena memang mau dipakai korban gitu. Iya. Jadi dirawat yang bagus. Memang saya perlakukan khusus. Jadi bayangan saya apa ya? Ini nanti akan menjadi wasilah, menjadi perantara kita untuk beribadah. Amin. Dan ini amanah dari saudara-saudara muslimin muslimat untuk saya rawat, untuk saya pelihara sebaik-baiknya untuk digunakan beribadah. Amin, siap. Obat-obatan pun saya kalau misalnya ada padanya untuk pengobatan manusia, itu saya gunakan obat manusia. Misalnya
kayak Neurobion apa itu. Oh, nggih, obat kalau sakit nggih. Untuk penambah darah Nggih. apa itu saya gunakan. Oh, nggih. Iya. Kayak vitaminnya Vitamin, juga pakai. iya. Oh, Iya. Masya Allah nggih. Jadi di sini nih Makanya sangat pelanggan-pelanggan saya sudah kenal gitu lah loh. nggih. Jadi memang perawatan khusus. Misalnya maaf ya, kalau sebuah kandang Nggih. dengan kapasitas sekian, kambing sudah usia Nggih. ya, siap untuk korban, jantan semua. Nggih. Itu kalau hanya perawatan tradisional, mungkin jenengan tidak akan tahan dengan baunya. Nggih. Ya. Nggih. Kalau di sini ya bau itu pasti tidak mungkin Nggih, ya. biasa Bapak. Tapi insya Allah masih tahan lah orang itu ya. Kalau saya sendiri yang datang ke sini kan baru ke sini Pak nggih. Ya. Datang itu kalau bau sih tidak terlalu Pak. Saya merasakan sendiri lur. Ini nyata lur. Jadi tidak menyengat seperti apa? Baunya itu tidak menyengat. Toh dilihat dari kotoran nggih Pak nggih. Itu Ya. kan kotorannya kering, jadi tidak Ya. basah kotorannya itu. Iya. Jadi ini kita bersihkan kotoran ini hari Minggu yang lalu. Jadi seminggu Senin, Selasa, Rabu ini 3 hari ini. 3 hari ini. Ya. Sebelum itu kotoran itu numpuk sampai sekitar 10 hari. 10 hari. Banyak kotorannya, tapi baunya seperti ini. Oh, Tidak kok semakin banyak kotoran terakhir bau semakin oke. bukan. Karena Oh. memang dengan kita gunakan fermentasi ini, akhirnya mikrobakteri dalam pencernaannya kita maksimalkan, hewan semakin sehat, nggih. pencernaan prosesnya semakin maksimal, Nggih. penyerapan nutrisi maksimal, sehingga kotoran yang keluar betul-betul tinggal Betul-betul, ampas nggih, saja. Tinggal ampas. nggih. Tidak ada nutrisi yang Nggih. busuk lewat kotoran. Betul, nggih, Pak. Iya. Dan lalat pun kayak nggak ada nggih, Pak. nggih. Iya, Lalat pun minim biasanya- sekali ya. nggih, betul. Biasanya kalau nutrisinya Mas itu kan lalat biasanya Iya, ada yang suka. karena saya begini, kambing yang saya rawat ini adalah termasuk anggota keluarga saya. nggih, Dan saya juga akhirnya aktivitas saya lebih banyak di kandang. nggih. Ukuran saya sendiri. Jadi kalau memang saya nyaman di kandang saya, Nggih. berarti hewan saya nyaman Hewan di saya- situ. Oh, Iya. tolak ukurnya di kita Tolak ukurnya sendiri. kita gitu loh. Oh, nggih, siap. Nggih. Siap. Kalau ini kapasitas berapa Pak tadi Pak? 54. 54. Ini Ya. berapa ember Pak? 3 ember ini nanti. 3 ember. Iya, 3 ember. Oh, nggih. Ya. Nggih, enggak apa-apa Bapak, monggo dilanjut Ya. nanti saya mau melihat ini Ya. prosesnya Pak. Iya. 3 ember full nggih Pak? Hampir full, nggih. ya. Berarti kalau kambing niki di sini ini berapa hari Pak sampai penjualan Pak? Sekitar 1 bulan biasanya. 1 bulan. Iya. Kambing 1 bulan datang, digemukkan di sini, nanti 1 bulan menjelang hari H sudah bisa diambil Pak nggih. Nanti kita kirimkan pada malam takbiran. Oh, malam takbiran. Iya. Jadi Oh. kambing di sini orang beli misalnya, Nggih. pilih. Nanti terserah mau di DP atau dibayar Oh, ngerti. cash Cash. ya. Semuanya lunas. Nanti kita rawat di sini sampai malam takbiran. Sampai malam takbiran. Pada malam takbiran kita kirimkan ke alamat-alamat gratis. Oh, itu kalau misal Pak nggih, Ya. bayarnya hari ini, Ya, terus ngambilnya itu kan pas malam takbiran. iya. Itu ada biaya khusus pakan sampai hari H atau Tidak bagaimana? ada. Tidak ada nggih. Termasuk pengiriman sudah tidak. Pengiriman sudah tidak Ya ada. sudah, harganya itu segitu, nanti kita rawat di sini sebaik mungkin, Oh, kita nggih. kirimkan sampai ke alamat. Mantap lur. Jadi kalau teman-teman semua, teman-teman di luar kota pun siap kirim Pak nggih. Insya Allah. Asal cocok harga Iya. sama ongkirnya nggih. Iya. Oh, nggih, siap. Pernah kita kirim ke Madiun, pernah Nggih. ke Mas Pati, pernah ke perbatasan Pacitan, pernah. Oh, Gemaharjo. Iya, kita Oh, itu nggih, pernah. Iya. Nggih, siap-siap. Mantap lur. Jadi nanti kalau teman-teman semua mau beli kambing korban untuk tahun ini sudah siap. Nanti kita sepilkan harga-harga dan kambingnya di video berikutnya. Jadi di sini itu kalau beli kambing, misal jenengan suka langsung di DP oke, langsung cash oke, dan yang bagus lagi itu tidak ada biaya pakan selama sampean beli sampai hari H. Jadi langsung nanti harga jadi di awal berapa itu sudah include sampai
biaya pengantaran. Nggih ngoten nggih, Pak. Iya. Oh, seperti itu loh. Kalau garamnya satu anu Pak nggih, satu gegem nggih. Satu gegam ya. Satu gegem. Kalau ini kenapa, Pak? Ini tetes sebenarnya, tetes itu hanya untuk apa ya? Karena polar itu kalau sudah agak lama itu kan bau semacam kayak apek gitu. Oh, nggih nggih nggih. Itu untuk menetralkan bau apeknya. Dan tetes juga tidak boleh terlalu banyak. Oh, ya, nggih. karena ini banyak sekali ada kandungan-kandungan yang negatif sebenarnya. Tapi dalam jumlah tertentu yang bisa ditolerir, insya Allah belum masalah. Oh, nggih, Ya. siap. Nggih. Nggih, berdoa semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anu Pak nggih, harus meskipun ini ternak, harus kita secara religi kita harus anu Pak nggih. Ya. Karena ini juga makhluk. Ya, dan ini adalah anggota keluarga saya. Subhanallah lagi. Ini Mas, walaupun hewan misalnya saya tinggal kemana, saya pamiti Mas. Hewan ini ya Pak. Iya, saya ngomong ya Bapak mau pergi, saya tinggal nanti sama Pak No, nggak boleh nakal ya. Sampai segitu nih guys, ya Allah. Nanti begitu saya datang jam berapapun, saya parkir kendaraan, ya langsung ke sini. Masuk ke sini. Ya. Dan saya masuk kandang pertama kali ya saya salam. Karena menghormati nggih Pak. Iya. Karena ini rumahnya ternak nggih. Iya. Jadi Bisa aja hewan itu lebih baik daripada kita. Kita banyak dosa, hewan nggak punya dosa. ya Allah. Ini teman-teman. Langsung habis teman-teman. Ini sudah suka semua Pak nggih dengan komboran temriki ramsungnya. Iya, alhamdulillah sudah penyesuaian. Kalau kambing ini sudah berapa bulan Pak di sini Pak? Sekitar 2 minggu. Oh 2 minggu. Iya. Oh berarti anu nggih jenengan ngambil di pasar atau bagaimana Pak? Dari sebagian dari kambing-kambing kita yang dirawat sama orang-orang kampung. Oh nggih. Kerjasama begitu. Nah, menjelang musim kurban kita seleksi yang sudah masuk untuk bisa kita gunakan untuk kurban, kita ambil, kita masukkan ke sini. Oh. Nah, kalau ada kekurangannya kita kontak dengan relasi-relasi kita yang sudah kerjasama. Nggih. Dan sebagian mereka juga ada yang pelaku pasar, ada yang petani juga. Berarti jenengan tinggal calling kambing-kambing yang sebelumnya sudah dititip-titipkan ngoten nggih Pak? Iya. Oh. Tinggal di misal sudah mumpuni, Iya, misal memenuhi kepower, syarat nggih, besar, memenuhi, iya. diambil baru digemukkan ngoten nggih. Iya. Jadi hampir-hampir sebenarnya tidak terlalu signifikan penggemukan di sini karena waktunya terlalu mepet ya. Jadi yang kita ambil itu sudah gemuk gitu. Oh, sudah gemuk. Nah, ya, nggih. kalaupun misalnya dari pemeliharaannya petani sana kok sudah tua, sudah ganti gigi, sudah poel istilahnya. Tapi kok kurang gemuk ya, Kurang tidak gemuk. kita ambil. Oh, berarti harus sesuai dengan standar jenengan. Iya. Oh. Berarti kalau kambing di sini tuh harus punya standar gemuk baru bisa diambil. Jadi teman-teman misal mau kerjasama atau join, ibaratnya anak muda join dengan Bapak, bisa langsung nanti kontak nomornya di deskripsi, nanti saya tampilkan teman-teman. Bisa jadi nanti kalau betina nggak apa-apa Pak? Apa harus memang kambing kambing jantan? Kalau untuk musim kurban yang kita masukkan sini semuanya jantan. Cuma jantan? Iya, karena selama ini pendapat yang beredar di masyarakat lebih banyak masih berpegangan pada bahwa kambing untuk kurban harus jantan. Walaupun sebenarnya ada sih pendapat yang
membolehkan betina. Nggih. Tapi yang saya masukkan selama ini khusus untuk Tetap jantan ya, Pak? jantan ya. Karena resiko kadang itu nggak tahu kalau hamil. Iya. Nggak tahu kalau jantan. Dan apa ya, mungkin kambing yang masih produktif, Nggih. sehingga itu nanti menjadi masalah pada saat terjadi penyembelihan kambing produktif banyak, Nggih. populasi kedepannya kan bisa berkurang. Betul, nggih. Iya. Terus. Jadi kalaupun misalnya motongnya kambing betina yang diharapkan yang sudah tidak produktif. Iya, betul. Yang kalau setelah dikasih comboran, Bapak, Ya. itu nanti dikasih makan hijauan atau makan yang lain? Ya, kalau ini saat ini kita sedang ngasih comboran sore. Nggih. Nah, setelah comboran sore ini nanti makannya hijauan segar. Hijauan segar. Nah, kalau setelah comboran pagi itu makanan kering Oh, berarti ngasih makannya di sini sehari 2 kali gitu? 2 kali. Jadi malam tidak kita kasih. Malam tidak dikasih. Malam itu sebenarnya kesempatan kambing untuk mencerna, bukan untuk makan. Oh, ngoten. Ya, jadi ada jam-jam kita, jamnya makan dan Nggih. jamnya istirahat untuk mencerna. Oh, nggih. nggih. Misalnya pagi kita kasih comboran, Nggih. setelah itu kita kasih pakan kering. Kalau sebelum kemarin-kemarin sebelum ada orang pembeli datang, Nggih. kandang itu kita kunci Oh, supaya tidak ada orang masuk, Masuk, supaya bisa istirahat dengan tenang, betul. supaya kesempatan pencernaan untuk bekerja. Oh, nggih. nggih. Nah, Jadi hasil makanannya itu maksimal, nggih, Pak? maksimal Daging, gitu. nggih. Jadi bukan hanya Hmm. makan keluar makan, bukan, Oh. tapi perlu pencernaan maksimal Pencernaan, juga nggih. gitu loh. Karena itu sangat penting untuk pertumbuhan ruminansianya. Ruminansianya biar bekerja. Kok yang pagi kok dikasih makanan kering, kenapa, Pak? Karena ini kan sistem comboran ya, Nggih. untuk menambah nutrisi supaya Oh. maksimal. Nggih. Jadi comboran ini bentuknya basah. Nggih. Kalau nanti pagi sore dikasih hijauan basah juga, Nggih. terlalu banyak kandungan air di dalam Di dalam dagingnya. Iya. Nah, Oh. nanti kalau begitu nanti akhirnya kualitas dagingnya terlalu basah. Oh, berarti kados gelonggongan. Kasaran. Itulah, iya. Iya. Dan nanti akhirnya kotoran kambing banyak yang lembek, Oh, nggih, nggih. Nah, Tidak kering gitu. tidak nggih. kering. Nah. Oh, Karena nggih, nggih. Di dalam tubuhnya terlalu banyak cairan. Cairan. nggih. Dan badannya pun tidak bisa siset gitu. Bisa Pak, ya? bisa dia. Gemuk tapi gemuk kendor, guys. Ah, Jadi nggak bisa siset, dagingnya itu nggak bisa keset, kalau orang Jawa bilang itu keset. Oke, jadi setelah dikasih komboran, ini kalau nggak habis dibersihkan sekalian ya, Pak? Iya. Oh, Jadi habis nggak habis dibersihkan dibersihkan. dan dibuang. oh, Kalaupun misalnya tidak habis ya harus kita buang. oh, Karena air fermentasi tadi pada saat kita campurkan dengan polar, nggih. dengan garam, dengan teteh, dan kita kasih air, kita aduk, itu dalam jangka setengah jam mikrobanya aktif, Oh, berkembang biak. nggih. Ya. Nanti Tapi lama-lama pada saat ketemu. lebih dari itu, lebih dari 1 jam, mikroba itu akan mati dan menjadi racun. Oh, Jadi nggih. tidak boleh dikasihkan lagi. Oh, nggih. Ini ilmu teman-teman. Jadi nanti kalau menggunakan bahan fermentasi, terutama komborannya, Pak, nggih, Ya, menggunakan silase ataupun campuran-campuran lain, kalau memang nggak habis dibersihkan. Beda lagi kalau pakai ember, nggih, Pak, nggih. Ya. Kalau pakai ember kan tinggal ngangkat, nggih. ya, Kalau di sini kan dijadikan satu di palungnya, teman-teman. Jadi harus dibersihkan secara bersih, baru nanti tinggal dikasih hijauan. ya. Akhirnya setelah kita bersihkan dan masih ada sisa-sisa air masih seperti itu, Nggih. kita lap Oh, supaya dilap. kering. Palungnya dilap, Palanya Pak? kita lap. Oh, gigi. Ini guys, sangat bersih sekali. Iya. Kalau di kandang sini kebersihan itu nomor 1, guys. Wajib dibersihkan dulu. Setelah ini baru, guys, nanti dikasih pakan hijauan. Biar apa, Pak, tadi, Pak? Biar daunnya tidak lengket, nggih. Iya. Biar bisa dimakan, nggih. Iya, bisa dimakan. Dan yang kedua nanti supaya bersih dan tidak bau, karena sisa-sisa air yang ada bakat tubuh ini kalau nggak kering nanti akan bau. Oh. Bisa. Nah, nggih. kita bayangkan saja pada saat kita makan
makanannya enak, cuman piringnya bau. Oh, iya, betul. Itu. Nggih. Segere kirang nggih. Nggih. Jadi ini kegiatan rutin, guys. Setiap hari nggih, Pak. Pagi sore nggih. Iya. Pagi Dan sore. jamnya harus pas. Jamnya harus pas nggih. Tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Ada kemungkinan maju mundur setengah jam. Tidak boleh lebih dari itu. Karena kesiapan di sini sudah terbentuk. Nggih. Misalnya jam 8 saya biasanya comboran. Biasanya 1/4 jam sebelum jam 8 Nggih. itu mereka sudah siap. Oh. Kalau sampai kita telat sampai jam 8:15, dia nanti akan tidur lagi. menderum. Oh. Dan itu nanti sudah beda makanya. Seleranya sudah beda. Selera sudah beda. Iya. Jadi waktu memberi makan itu harus tepat gitu. Iya. Betul. Iya. Iya teman. Itu teman-teman. Jadi jam juga harus diperhatikan, pola pakan terutama, dan juga kebersihan itu harus diperhatikan. Oke teman-teman, niki dikasih hijauan langsung berarti Bang? Ya, ini hijauan langsung, hijauan seger. Berarti kalau apa buatan dilayukan ngoten niku nggih, langsung nggih. Bukan, kalau ini ya dilayukan tapi tidak sampai layu banget gitu. Oh. Mungkin di sekitar Ya, jam kalau jam musim, ngoten nggih. ya ini kan musim kemarau ya, jadi Nggih. kita ngambil pagi, terus kita kasihkan sore begini. Oh. Guys, kalau makannya itu wah sangat-sangat coro orang Jawa sengkut ya. Makanya sengkut. Kalau rambannya niku campur nggih, Pak? Campur. Jadi campur. Ada randu, ada rumput, odot, iya, ada daun waru, pisang, daun iya. pisang, Jadi macam-macam. semuanya, guys. Oke. Dikasih lagi. Ini jatahnya setiap sore. Setiap sore segini. Misalnya kalau nanti habis maghrib misalnya, Nggih. kok habis nih, ya sudah nggak bisa kita tambah. Oh, berarti jatahnya segini ya udah, Pak. Ya sudah, itulah. Oh, karena misal ini pun habis juga tidak teriak-teriak. Tidak teriak-teriak, itulah. Jadi secara kekenyangan sudah kita ukur, secara Oke. nutrisi sudah kita ukur, sehingga mereka sudah tidak butuh apa lagi. Tinggal nanti tidur sambil memamah biak. Memamah gitu. biak, itu. Oh, gini. Ini guys, ini dari sini sampai sana itu total ada berapa ini? 54. 54. Ya. 54 ekor guys. Jadi masih banyak, misalnya jenengan mau pesen mulai sekarang bisa dipesen, pilih harga yang murah ada, yang mahal ada ya Pak. Iya. Nanti kita sebutkan harganya. Nanti jangan pembeli tinggal jalan sambil melihat kondisi hewannya, mana yang dia suka. Ada nomornya masing-masing. Oh, ada nomornya di sini. Ada nomornya di sini. Oh, gitu. Ya. Ada nomornya, nanti mana yang suka, dan nanti kita lihatkan harganya berapa. Kalau ngomong-ngomong Pak, ini Ya. untuk harga semuanya itu di harga berapa Pak? Ya. Nggak apa-apa kita sepilkan Ya. untuk teman-teman yang jauh nanti misal pengen beli, nanti biar tahu langsung. Jadi pertama saya sampaikan bahwa kandang ini khusus kandang untuk calon hewan atau kambing kurban. Ya. Jadi semua kambing yang masuk sini sudah terseleksi memenuhi syarat syar'i. Oh, gitu. Dari segi usia, dari segi kesehatan, dari segi kelengkapan anggota tubuh, tidak ada cacat, tidak ada masalah, semuanya sudah kita seleksi. Hanya yang menjadi pilihan adalah besar kecilnya. Oh, Nah, gitu. tentu yang besar harganya akan besar, yang kecil harganya akan kecil. Kisaran di sini ada antara sekitar 2,75 juta sampai 3,75 juta. Itu sudah termasuk nanti perawatan di sini sampai dengan ngantar ke alamat jenengan. Oh. Itu insya Allah sudah termasuk itu. Jadi jenengan beli di sini tinggal milih mana yang dia suka, nanti tinggal duduk manis di rumah, nunggu malam takbiran, insya Allah kita kirimkan. Atau mungkin bisa kadang-kadang kita layani selama kita memungkinkan. Di luar waktu malam takbiran, misalnya di lingkungannya misalnya beli hari kedua misalnya. Nah, atau misalnya hari keberapa, yang penting nanti kita memungkinkan bisa kita layani, sehingga jenengan tidak usah repot-repot ngerawat di rumah.
Siap. Dan itu gratis ya Pak? Gratis sudah. Mulai dari biaya pakan sampai biaya kirim gratis sesuai dengan harga yang Iya. kita sepakati di awal. Bagi teman-teman yang ingin melaksanakan kurban dan mencari kambing kurban, saya sarankan untuk cepat saja. Oh siap. Karena ini mulai ramai. Gitu. Ini saja nanti kalau sudah yang pesan-pesan itu sudah milih, mungkin separuh nggak ada. Oke. Jadi mumpung masih pilihannya Iya, banyak ya Pak. masih banyak. Ya. Biasanya akhir-akhir sebelum hari itu kita sudah kehabisan. Oh, gini. Pernah kita H-7 sudah habis. H-7 sudah habis. Ya, tinggal kita ngerawat, tinggal kita kirim saja. Oh, oke. Siap. Terima kasih Pak. Ini untuk apa? Informasinya ataupun Ya. motivasinya. Oke, tadi ada sedikit motivasi dari panjenengan. Monggo disampaikan, tidak apa-apa. Iya. Bagi peternak-peternak yang sudah beternak tapi masih menggunakan pakan yang kurang efisien, Iya, bahasanya. Oke. Jadi begini teman-teman peternak dan teman-teman yang akan memulai beternak. Satu, bidang peternakan masih terbuka luas untuk kita kembangkan, untuk kita geluti sebagai satu bidang usaha. Masih banyak peluang di situ. Hanya saja saya perhatikan ada beberapa sisi bidang peternakan yang kurang diperhatikan secara baik sehingga hasilnya kurang maksimal. Misalnya saja kehidupan bidang peternakan tidak mungkin bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hidup di masyarakat, yang masyarakat juga berkembang, perumahan berkembang, yang akan lahan semakin sempit. Tapi peternakan bagaimanapun tetap dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, kalau suatu saat nanti perumahan sudah padat, pemukiman sudah ramai, sehingga peternakan ini akan menjadi masalah lingkungan. Nah, ada suatu cara untuk mengatasinya, yaitu dengan cara fermentasi, dengan cara memaksimalkan pencernaan hewan, dengan cara misalnya memaksimalkan mikrobakteri dalam pencernaan dan sebagainya. Nah, itu memang saat ini mungkin belum darurat untuk dibutuhkan. Betul, tapi inilah waktunya untuk belajar. Mumpung masih ada waktu, belum pentok pada titik darurat, kesempatan belajar gunakan. Sehingga pada saatnya nanti harus mentok dan harus menggunakan mikrobakteri kita sudah bisa. Karena belajar tentang mikrobakteri fermentasi juga tidak cukup 1-2 hari, perlu waktu, perlu pengalaman. Ya, dan harus praktek juga. Harus praktek. Ya. Karena begini, yang selama ini kita alami di petani-petani tingkat bawah itu kita tidak punya lab. Lab kita ya mata, pendengaran, penciuman. Nah, itu perlu latihan yang lama. Ini jadi atau tidak, dan itu tergantung lab kita, telinga, mata, penciuman. Betul. Terus yang kedua, teman-teman peternak dan yang ingin di peternakan, kandang itu tidak harus kumuh. Ya, jadi kandang itu tidak harus kumuh, artinya marilah kita mulai dengan kandang yang bersih, kandang yang nyaman, sehingga kita sendiri pun dan pengunjung pembeli itu berkunjung ke tempat kita itu dengan nyaman. Nah, pada saat kita buka wawasan seperti itu insya Allah akan membukakan rezeki untuk kita. Gitu. Jadi mari kita rubah. Pada saat dulu kita kandang itu selalu kumuh, selalu bau, marilah kita rubah sekarang menjadi kandang yang bersih, kandang yang nyaman, tempat untuk santai-santai, bisa ngobrol dengan baik. Itu mudah-mudahan sukses untuk para peternak, untuk para pemula. Tidak usah takut, jangan takut dengan kegagalan, karena itu adalah asal untuk menuju kesuksesan. Amin. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, semoga bisa menginspirasi para peternak, apalagi peternak muda yang berada di Indonesia ini. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton channel kita. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang berkah. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.